Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kemurahannya masih boleh saya dan saudara nikmati. Hingga pagi hari ini mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berdiri dan kita mengangkat sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Haleluya.
saat-saat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. firman-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Amin.
Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan kami sudah lewati, kami sudah merasakan pertolongan kasih-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, itu dapat menjadi rupa yang berbau harum naik di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati kami semua Tuhan. Sebentar kami umat-umat-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau siapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena di hari-hari ini Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, menuntun perjalanan kehidupan kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu menuntun perjalanan kehidupan kami Tuhan. Tanpa kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan urapi, Tuhan pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami jemaat-jemaat Tuhan boleh dikuatkan, kami jemaat-jemaat Tuhan boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Secara pribadi, kalau saya boleh berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saat pagi hari ini kita juga boleh ada semua karena kebaikan Tuhan dan semua karena penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari tempat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang kembali mempercayakan kami untuk melayani di tempat ini. Dan saat pagi hari ini tidak berlambatan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12. Sekali lagi, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara, semua saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan berteguhlah dalam doa. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan sekali lagi. Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini kami beri judul bertahan di tengah tantangan hidup. Sekali lagi, bertahan di tengah tantangan hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu lalu kalau kita masih mengingat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala di tempat ini mengenai atau tentang bahwa di tahun 2020 yang kita lalui bukanlah semakin membaik
dikatakan seperti itu, ya. Di mana bangsa Indonesia beberapa bulan ini dilanda atau diperhadapkan dengan tantangan, dengan krisis, dengan kesulitan. Mengenai apa? Kita tahu mengenai COVID-19. Ya, seberapa banyak kita mendengar kabar, melihat menonton di televisi, membaca surat kabar dan lain sebagainya, bukan semakin berkurang yang terpapar COVID-19, tapi malah semakin banyak. Berarti dikatakan bahwa keadaan dunia ini tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui Ibu Gembala minggu lalu, kalau kita mengingat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ya, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin menyampaikan, Tuhan ingin mengingatkan, Tuhan ingin mengajak, menasehati kita semua jemaat GBD Narwastu Bima yang ada. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, karena Tuhan mengingatkan bahwa kita harus tetap kuat di dalam menghadapi situasi dan keadaan hari-hari ini. Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya, kita sebagai anak-anaknya, kita mau tetap kuat, tetap bertahan di tengah-tengah tantangan krisis atau di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini. Oleh sebab itu firman Tuhan saat pagi hari ini berbicara mengenai bertahan di tengah tantangan hidup. Ya, kalau kita melihat terlebih dahulu di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata bertahan itu memiliki arti. Kalau di sini saya menulis bahwa kata bertahan itu memiliki arti tetap pada tempatnya, tetap pada kedudukannya, tidak beranjak, tidak mundur, mempertahankan diri, tidak menyerah pada godaan dan tantangan. Dengan kata lain, Tuhan ingin setiap kehidupan kita sidang jemaat Tuhan lewat pembacaan kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Tuhan mau mengingatkan akan setiap kehidupan kita, ayo kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau bertahan di dalam tantangan hidup. Ya, saya mau katakan bahwa kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, masalah pergumulan boleh ada, tetapi satu hal yang kita perlu ingat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bahwa apapun kondisi kita saat ini, krisis, masalah, kesulitan apapun, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, dan saat pagi hari ini, bagaimana supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan kita dapat bertahan dalam menghadapi tantangan hidup? Bagaimana cara saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan di tempat ini bertahan di dalam menghadapi tantangan, bertahan dalam menghadapi godaan hari-hari ini, dalam menghadapi pergumulan, kesulitan hidup hari-hari ini. Kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita tadi, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 bagian yang ke-A dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi hal yang pertama yang dapat kita lakukan untuk kita dapat bertahan hari-hari ini, bertahan menghadapi kesulitan hari-hari ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat yang ia layani pada waktu itu. Ya, bahkan tidak hanya kepada jemaat yang ia layani pada waktu itu saja, tetapi saat pagi hari ini, ya, Rasul Paulus juga mengingatkan, memberikan nasihatnya bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini,
ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, keadaan yang tidak mengenakan, kondisi kesulitan, krisis, ketika kita mengalami kekhawatiran mungkin, kecemasan mungkin, ketakutan, keraguan-raguan, ya. Saat pagi hari ini Rasul Paulus katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Dan bahkan kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang kelima, mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, bagian A, dikatakan di situ, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Amin. Haleluya. Ini janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kita mau menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan sampaikan, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, oleh sebab itu ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi tekanan sekalipun, kita mau tetap bersukacita di dalam pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dengan kata lain, Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan kita hanya berharap kepada Dia saja. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau kita berharap kepada orang lain, kepada orang yang di luar daripada Tuhan. Tetapi Tuhan merindukan bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, bagi kita Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan, jemaat GBD Narwastu Bima, saat pagi hari ini, orang sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari bersukacitalah di dalam pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Dan bersukacita dalam pengharapan dapat kita simpulkan atau dapat saya artikan bahwa Tuhan meminta kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu cemas lagi, kita tidak perlu sedih lagi, kita jangan ragu-ragu lagi, kita tidak perlu bersusah hati. Sebab dengan kondisi saat ini, kondisi bangsa kita, kondisi dunia hari-hari ini, bahkan tadi saya katakan bahwa tantangan seberat apapun, tekanan seberat apapun, masalah seberat apapun, ketika kita terus bersukacita dalam pengharapan, maka secara tidak langsung, secara otomatis itu akan membawa saudara dan saya menikmati, merasakan, menerima kasih karunia Tuhan, membawa saudara dan saya menikmati, merasakan penyertaan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, contohnya adalah Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. Nah, kita buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Bapak Ibu menyimak dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji nama Tuhan. Sebagai contoh adalah kehidupan daripada Rasul Paulus. Ya, ia tetap bersukacita di dalam pengharapan. Ia tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
disiksa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saya yakin dan percaya Rasul Paulus mempercayai bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupannya. Pertolongannya, kasih karunia yang Tuhan berikan itu nyata dalam setiap kehidupan Rasul Paulus, sehingga ia katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, sekalipun ia ditindas, ia tidak terjepit, sekalipun ia habis akal, ia tidak putus asa, sekalipun ia mengalami penganiayaan, ia yakin percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan Rasul Paulus juga percaya sekalipun ia dihempaskan, namun ia tidak binasa. Dengan kata lain, dalam setiap pelayanan daripada Rasul Paulus, ia tetap bersukacita dalam pengharapan. Ia tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan saat pagi hari ini, firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Apapun kondisi kita, kekhawatiran, kecemasan, apapun itu, tekanan yang membuat kita terhimpit sekalipun, tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bersukacitalah dalam pengharapan. Dengan kata lain, Rasul Paulus selalu seperti Rasul Paulus selalu memiliki sukacita. Ia selalu bersukacita dan ia selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan hari ini. Di dalam pokok kita tadi Roma 12 ayat yang ke-12 bagian B dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Kalau yang pertama tadi bersukacitalah dalam pengharapan, yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Secara manusia, ya, kalau kita berpikir kita sudah mengalami namanya penderitaan, kita sudah mengalami tantangan, kita sudah mengalami kesulitan hidup. Bahkan dikatakan mungkin kita merasa bahwa saya sudah terjepit, ya, kita merasa bahwa saya sudah mengalami krisis, saya sudah mengalami persoalan hidup, saya sudah mengalami tantangan hidup yang berat. Kenapa saya harus disuruh sabar? Secara daging mungkin kita memberontak, tetapi firman Tuhan saat pagi hari ini untuk kita dapat bertahan menghadapi semua itu adalah dengan sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ya, setiap harinya itu tidak hanya membawa saudara dan saya masuk dalam pengalaman hidup saja, tetapi setiap firman yang kita dengar, firman yang kita baca, itu juga akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam pengalaman iman kepada Tuhan. Tekanan, himpitan, masalah, tantangan itu boleh ada. Semuanya itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kembali firman Tuhan saat pagi hari ini bagi saudara dan saya yang hadir saat pagi hari ini, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan apa yang ada? Kesesakan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Kesesakan apa yang kita hadapi saat ini? Mari sabarlah dalam kesesakan. Sekalipun itu sulit,
Untuk bersabar mungkin itu sulit, susah gampang untuk dilakukan. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, sabarlah dalam kesesatan, sabarlah dalam menghadapi tantangan, sabarlah dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi kesulitan. Karena penyertaan Tuhan itu akan nyata bagi setiap kehidupan kita. Orang-orang yang senantiasa selalu sabar di dalam kesesatan. Dan kesabaran itu juga merupakan salah satu dari 9 buah roh. Dengan kata lain, kesabaran itu harus saudara dan saya miliki hari-hari ini. Dengan kata lain, kesabaran itu harus ada dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sabarlah dalam kesesatan. Kita tahu sebagai contohnya adalah Yusuf, ya. Di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang ke-23, contoh yang tidak asing lagi. Kita sering mendengar cerita ini di dalam sekolah minggu. Ada hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan, yang menceritakan tentang kisah ini. Yusuf harus menghadapi tantangan, Yusuf harus menghadapi tekanan, Yusuf harus mengalami pencobaan, masalah, kesulitan di dalam kehidupannya. Dan kesulitan itu, tantangan itu datang dari saudara-saudaranya. Yang dapat saya katakan bahwa saudaranya itu iri dengan Yusuf, sehingga ia dibuang, ia dijual oleh saudaranya, dan ia menjadi budak di Mesir. Ia menjadi budak di Mesir pada waktu itu. Tidak cukup hanya itu saja. Ia menghadapi godaan, ia menghadapi tantangan kembali daripada istri Potifar. Tetapi apa? Ia tetap sabar di dalam kesesatan. Ia selalu sabar dan sabar menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Tidak hanya cukup itu saja, ia harus dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu. Akan tetapi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hasil daripada kesabaran daripada Yusuf, ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dengan kata lain, Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan Yusuf. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Yusuf. Ketika Tuhan sudah berkata bahwa aku menyertai engkau, bukan berarti Tuhan hanya di kanan kita, Tuhan hanya ada di kiri kita, hanya ada di depan, di belakang kita, tapi tidak bertindak. Tidak seperti itu. Tapi baik Tuhan sekalipun Tuhan ada di kanan, kiri, depan, belakang kita, Tuhan bertindak. Yaitu Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau semuanya itu boleh terjadi, semuanya itu Tuhan izinkan untuk melatih ketahanan iman kita dan mental kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita menikmati hasil atau bukti dari kesabaran kita itu sendiri. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabarlah di dalam kesesatan. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga untuk kita dapat bertahan menghadapi situasi, kondisi, keadaan hari-hari ini, yang ketiga atau sebagai yang terakhir, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 bagian C dikatakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan bertekunlah di dalam doa. Saudaraku, kata bertekun menggunakan kata dasar tekun. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kata bertekun atau tekun itu mengandung arti bersungguh-sungguh, rajin. Oleh
Oleh sebab itu, untuk kita dapat bertahan menghadapi tantangan yang ada, selain kita selalu bersukacita dalam pengharapan, selain kita selalu sabar dalam kesesakan, Tuhan juga menginginkan untuk saudara dan saya dapat bertahan di hari-hari ini. Tuhan menginginkan jemaat GBD Narwastu Bima yang ada bertekunlah di dalam doa. Kita tahu definisi doa. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa adalah penghubung antara kita dengan Tuhan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan Allah yang kita sembah. Sehingga firman Tuhan katakan, sehingga Rasul Paulus katakan bahwa untuk kita dapat bertahan, yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Ya, kalau kita membuka dalam Keluaran pasal yang ke-33, Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, jika Tuhan sendiri yang tidak membimbing mereka, janganlah Tuhan menyuruh mereka untuk berangkat dari sini. Di sini judul perikopnya adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ya, sehingga Musa berkata di dalam seruannya, di dalam doanya, ia meminta penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai Musa. Tuhan memimpin Musa dalam setiap langkah perjalanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kepemimpinan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada tantangan di dalamnya, ada kesulitan di dalamnya, ada tekanan di dalamnya, ada penolakan. Bahkan bangsa ini atau bangsa Israel yang ia pimpin pun memberontak pada waktu itu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Musa, ia tetap bertekun di dalam doanya, ia tetap bertekun di dalam permohonannya. Musa tetap tekun untuk selalu meminta penyertaan Tuhan, dan Musa bertahan dalam menghadapi tantangan itu. Dengan kata lain, Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu tanpa Tuhan. Musa tidak sanggup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau bertekun di dalam doa kita. Sebelum kita melangkahkan kaki memulai aktivitas kita, mari kita mau bertekun. Kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menyertai setiap kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang hari-hari kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan saat pagi hari ini, mari kita sebagai jemaat GBD Narwastu Bima yang ada, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mau menerima, jika kita mau merasakan, jika kita mau menikmati penyertaan Tuhan, jika kita mau menikmati, merasakan, menerima pertolongan Tuhan, kita mau, ketika kita mengalami tantangan, krisis, kesulitan hidup ini, ingat ketiga hal ini. Tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan sabarlah di dalam kesesakan. Dan kita akan menerima hasil daripada kesabaran kita. Dan bertekunlah di dalam doa kita. Saya tidak percaya ketika ketiga hal ini ada di dalam setiap kehidupan kita, penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan terus menyertai kita, akan menjadi milik bagian kita sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita
Dan kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan kita akan berdoa saat pagi hari ini. Maha besar Engkau Tuhan, Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat pagi hari ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kami, yang kembali mengajarkan setiap kehidupan kami untuk kami tetap bertahan dalam kami menghadapi tantangan, dalam kami menghadapi kesulitan krisis yang terjadi hari-hari di atas bangsa kami Tuhan. Kami mau tetap bersukacita di dalam pengharapan kami kepada Engkau. Kami mau tetap sabar di dalam segala sesuatunya Tuhan. Terlebih semuanya itu Tuhan, kami mau tetap bertekun di dalam doa-doa kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menuntun setiap langkah kami. Engkau akan menyertai setiap kehidupan kami dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu sungguh nyata, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di hari-hari ini Tuhan. Kami mau tetap bertahan, kami mau tetap kuat di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada saat pagi hari ini. Saat pagi hari ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa, kami mau membawa bangsa kami, bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami, dari mulai presiden, wakil presiden, bahkan sampai jajaran ke bawah sekalipun. Tuhan tolong memberkati mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan beri sehat, beri kuat bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa kami hari-hari ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini Tuhan, kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk kami berdoa untuk para tenaga medis yang ada, mereka yang terlibat di dalam gugus terdepan COVID-19 yang ada Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, semuanya tidak akan sia-sia Tuhan. Tuhan tolong pakai mereka, ikat mereka dengan tali kasih-Mu, bergandengan tangan Tuhan dalam menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Beri sukacita-Mu dalam kehidupan mereka, taruh pengharapan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini kami berdoa bagi keluarga besar GBD Narwasto Bima yang ada di tempat ini Tuhan. Mulai dari Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Kau berkati masa tua Ibu Gembala. Tuhan pakai kehidupan Ibu Gembala lebih lagi lebih heran di hadapan-Mu Tuhan. Sikapkan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Mampukan Ibu Gembala dalam memimpin, dalam melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para pengerja, aktivis gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu. Satukan hati kami, satukan roh kami untuk bergandengan tangan bersama-sama melayani di tempat ini.
gembala dalam melayani di tempat ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya ya Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dari mulai anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda Tuhan, baik lansia, orang tua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, mereka yang bekerja, mereka yang bersekolah Tuhan, mereka yang memiliki usaha. Kami berdoa di dalam nama Yesus, turunkan berkat bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Terlebih daripada semua itu Tuhan, berkati kerohanian mereka, berkati iman percaya mereka, berkati pengiringan mereka kepada Engkau. Biarlah di tengah-tengah kondisi keadaan hari-hari ini, mereka tetap mengiring Engkau, mereka tetap mencari Engkau, mereka tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Sebab sesuai firman-Mu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karuniakan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi kerinduan kami. Lebih daripada itu Tuhan, ampuni setiap salah dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami beralaskan doa kami saat pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memberikan ekstra kolektor, dan ketika ekstra kolektor Bapak Ibu Saudara tetap duduk di tempat, kantong persembahan akan dijalankan. Kemudian untuk kolektor kas gereja dan perpuluhan dapat Bapak Ibu Saudara berikan ketika pulang. Di belakang ada kotak. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, berdoa buat Bapa di surga. Kami bersyukur saat pagi hari ini buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan baik ekstra kolektor dan nanti ketika pulang kas gereja, kolektor dan perpuluhan, semuanya apapun itu juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil ekstra kolektor dijalankan, kita angkat satu pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Diberkatilah hidup kita di mana-mana.
Puji Tuhan, selanjutnya saya memberikan waktu dan kesempatan kepada saudara Kevin untuk menyampaikan sesuatu dan lain hal. Mana di atas? Di atas. Suruh di atas. Fit. Fit di atas. Fit. Di atas saja, Fit. Fit. Di atas saja. Supaya di sini. Di atas saja. Kelihatan di depan. Di atas saja, di mimbar atas. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada saat ini terima kasih sebelumnya untuk kesempatan waktu berbicara untuk saya. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya apapun yang Tuhan buat saya itu baik. Itu yang saya percaya. Ya, pada pagi hari ini saya sebelumnya berterima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang terkasih atas apapun yang jemaat sudah berikan buat saya, atas apapun yang jemaat sudah beri, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Saya berterima kasih. Saya sangat bahagia Tuhan beri kesempatan buat saya untuk melayani di tempat ini. Ada banyak hal yang saya pelajari, namun pada saat ini saya ingin pamit mengundurkan diri dari pelayanan di tempat ini. Saya dalam waktu dekat ini saya akan kembali ke tempat asal saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas apapun yang sudah semua Tuhan beri buat saya. Saya meminta maaf atas apapun yang sudah saya buat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang menyinggung perasaan jemaat semuanya. Saya minta maaf sekali lagi atas apapun yang saya buat. Tapi yang saudara perlu tahu, selama saya di sini saya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi saudara yang menilai masing-masing pelayanan saya. Tetapi saya selalu berusaha berikan yang terbaik. Itu yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, atas nama Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat, kami pelayan-pelayan Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Kevin. Kalau lebih kurang 1 tahun lebih boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini, keluarga besar GPD Inar Wastu Bima, untuk menopang pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk dalam info sepanjang minggu ini. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Dan untuk ibadah remaja pemuda sementara waktu dialihkan menjadi hari Rabu. Dan untuk sementara waktu ibadah raya tengah minggu belum diadakan. Doa dan puasa di gereja pun belum diadakan. Kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Kemudian seluruh kegiatan wadah akan diserahkan kepada pengurus masing-masing untuk selanjutnya, dan diharapkan kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu untuk bisa hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai, dan semuanya diharapkan duduk di depan untuk kita berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ani Endrayani tanggal 13 September dan kepada Saudara Gian C. Stephen tanggal 14 September. Dan sebagaimana kesepakatan yang sudah lalu, sebentar Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang,
saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, baik pertambahan usia maupun ulang tahun pernikahan, untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh Ibu Gembala dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Sekali lagi saya mau ingatkan, ketika kita pulang kita dapat meletakkan persembahan kita di kotak yang sudah disediakan di belakang, dan akan diawali oleh Bapak Ibu Saudara yang duduk di bagian belakang, kemudian akan dilanjutkan bangku berikutnya sampai habis. Demikian, tidak ada tambahan pengumuman tante. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu lalu, Ibu Harsanti Hamdi, Ibu Cecilia Sinta, tidak ada, dan yang berulang tahun pernikahan Bapak Ibu Peter Susanto, Ibu Febri Yuwono. Maaf, mari tante bisa maju ke depan. Bapak Domianus Mulyanto dan Ibu Felicia tidak ada. Tante bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri. Oh iya, minggu depan. Iya, hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara dan tante, kita angkat satu pujian, kemurahan lebih dari minggu. Engkau baik, Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari permulaan sampai pada saat ini. Demikian Tuhan, pada saat ini kami sama-sama berdoa buat Ibu Susanto, yang dimana Engkau Tuhan telah tolong memimpin kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka Tuhan menjalani rumah tangga mereka Tuhan ke 33 tahun. Ini Tuhan semua hanya semata oleh kemurahan Tuhan yang luar biasa yang sudah menolong dan memimpin keluarga mereka Tuhan, sehingga sampai pada saat ini mereka boleh berada di dalam pertolongan Allah, perlindungan Allah, serta Tuhan selalu Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin Tuhan sampai pada tahun ini. Kiranya Tuhan mulai pada hari Minggu, bulan, tahun berganti tahun, biarlah Tuhan tetap memberkati keluarga ini dengan berkat yang luar biasa, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kerukunan, damai sejahtera yang selalu
rasakan dalam penghidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan akan dipandang tangan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita sama-sama akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan tutup dalam doa dan doa berkat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merasakan kehadiran Allah di dalam Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu. Engkau telah hadir, Engkau Tuhan telah tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami, lewat kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu akan selalu dapat menguatkan iman percaya kami di dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama